Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui kondisi bangsa kita sudah beberapa bulan, bahkan setahun lebih, bangsa kita, negara kita, daerah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya sebuah musibah, yaitu berbentuk sebuah pandemi dengan adanya COVID-19 ini. Ini memberikan sebuah ujian kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya musibah ini, apakah kita mampu untuk bersabar, selalu bersabar, dan selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan adanya musibah ini kita semakin menjadikan bertambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Ketika dengan Allah berikan sebuah ujian kepada kita, daerah kita, dan bangsa kita, ini mewajibkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya musibah yang datang kepada kita, saudara-saudara kita, daerah kita, serta bangsa negara kita ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sejatinya yang namanya sebuah musibah, tidak ada yang menginginkan satu orang pun. Tidak ada yang ingin ketika musibah itu datang kepada kita semua. Hal ini menjadikan kita supaya semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya yang namanya sebuah musibah bukan hanya berbentuk sebuah pandemi saja, tetapi Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, dan kami pasti akan uji kalian semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka, yaitu orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar tersebut? Yang di dalam hatinya ada sebuah keimanan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah berikan sebuah musibah, pasti dirinya selalu bersabar. Begitupun orang yang bersabar, ketika diberikan ujian oleh Allah, semakin bertambah keimanannya. Bahkan selalu berkata, Inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan suatu saat pasti kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tarji tersebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, merupakan sebuah kalimat tauhid yang mana kita semua sebagai manusia adalah hamba yang sangat hina. Mengapa dikatakan hina? Tidak ada sesuatu yang pantas untuk disombongkan, untuk dibanggakan oleh kita sebagai manusia. Mal fakhra libni adama awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, untuk disombongkan oleh seorang manusia. Mengapa? Karena awwaluhu nutfah, kita diciptakan oleh Allah pertama kali dari air yang begitu hina. Wa akhiruhu jifah, dan suatu saat usia kita, nyawa kita, ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi fisik kita akan menghinakan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, taqarrub kita dengan hati yang khusyuk. Kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun saja kita berada. Ada 3 sikap positif dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita dalam menghadapi musibah tersebut. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, meminta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisabri, dengan cara sabar, wassalah, dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang selalu bersabar. Salat kita, sabar kita, jadikanlah sebuah keyakinan oleh kita dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di dalam sebuah salat. Salat dari awal takbir sampai akhir salam itu merupakan sebuah doa yang harus kita khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melaksanakan salat, jangan pernah sekali-kali kita mempunyai rasa ingin dipuji oleh orang lain, ingin sum'ah, ingin riya dilihat oleh orang lain, tetapi semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menolong orang yang tertimpa musibah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian akan sesuatu hal yang menunjukkan kalian kepada sebuah kebaikan dan sebuah ketakwaan. Tapi ingat, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan pernah sekali-kali kalian saling tolong menolong akan sesuatu hal yang menjerumuskan kalian kepada sebuah permusuhan dan perbuatan dosa. Ketika ada saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, tolong oleh kita, bantu oleh kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Jangan sampai kita bully, jangan sampai kita hina, jangan sampai kita jauhi. Tetap kita harus selalu mendoakan supaya musibah saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah, segera musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara sikap positif yang harus kita lakukan dalam menghadapi sebuah musibah, yaitu bersikap optimis serta istiqomah. Sikap optimis dan istiqomah ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Optimis, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
mungkin Allah sedang membuat skenario kepada kita, yang mana kita harus yakin insya Allah Allah akan memberikan sebuah hikmah yang baik kepada kita di masa yang akan datang. Selain kita bersikap optimis, kita harus selalu istiqomah, dan insya Allah ujian yang menimpa kepada kita, saudara-saudara kita, akan segera Allah hilangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Hud ayat 112, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, kama umirta, seperti hanya telah diperintahkan kepada engkau, wa man taba ma'aka, serta orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, tapi ingat, kamu jangan pernah sekali-kali melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan apa yang engkau kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita selalu meningkatkan keyakinan kita, taqarrub kita, ketaatan kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong orang yang tertimpa musibah, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian kita harus selalu bersikap optimis, istiqomah ketika sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.